Halo teman-teman trader investor, selamat tanggal cuan-cuan saham biasa teknikal dan barang blokirian. Seperti biasa, hari ini itu hari Minggu, cuman ini adalah konten kemarin Jumat 16 Desember 2022, pembahasan kemarin Jumat ya. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengasih ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa aja tinggal klik link sosial base deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau ke YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari di cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat tanggal seharian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Langsung aja tanpa basa-basi kita langsung masuk ke transaksi, di mana kemarin Jumat transaksinya juga rame, 15,4 triliun dengan pergerakan asing kemarin Jumat itu net sell total 181 miliar. Dominan di pasar reguler 351 miliar, sedangkan di pasar nego ada net buy 169 miliar. Kemarin Jumat indeks mix antara regional dan US, ada yang menguat, ada yang melemah, tidak seirama. Kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Mulai pada putar balik big cap kita, ada Mandiri 136 miliar, BRI 48 miliar, CPIN 44 miliar, Unilever 41 miliar, ICBP 27 miliar, INKP 14,8 miliar, SMBGR 13,6 miliar, INDF 9,2 miliar, TMG 9,1 miliar, TKIM 6,9 miliar, MDKA 6,7 miliar, Indosat 6,3 miliar, Pegas 5,8 miliar, BRPT 5,1 miliar, PTBA 3,9 miliar, Arto 3,6 miliar, dan CTRA 3,1 miliar. Kita masuk saham-saham yang dijual asing, ada Alfamart yang beritanya juga baru rame, Goto taking profit dan lain sebagainya. 136 miliar, Astra 77 miliar, BBCA 67 miliar, Esatur 59 miliar, Tepik 52 miliar, Adaro 47 miliar, Telkom 41 miliar, Goto 29 miliar, Avia 29 miliar, MAPI 20 miliar, SCMA 19 miliar, BTPS 15 miliar, Mitratel 11 miliar, Akra 11 miliar, Tower 8 miliar, Excel 7 miliar, Film 6 miliar, KLBF 4 miliar, BBTN 4 miliar, Pakuan 4 miliar, dan CSMR 3,2 miliar. Langsung saja kita akan masuk ke analisa teknikal IHSG dulu yang ya kemarin Jumat memang sudah ditunggu harinya. Sudah saya bilang sejak tanggal 12 Desember ada potensi untuk pembentukan higher low dan itu sangat bagus buat IHSG. Saya pengen pakai stock bid dulu aja karena candlenya lebih tepat daripada yang di sini bentuknya agak aneh. Jadi kita pakai ini dulu aja dan ya sudah saya wanti waktu itu untuk sekarang karena rebound 12 Desember itu sangat kuat ya. Jadi ketika pelemahan itu sebenarnya suatu yang wajar, koreksinya juga bagus dan itu dibutuhkan untuk membentuk higher low. Akhirnya kemarin Jumat terjadi, ada candle reject kuat dari bawah dan saya rasa PR sekarang hanyalah membentuk sebuah konfirmasi, yaitu ketika IHSG breakout dari 6854. Kalau sampai berhasil break 6854 ya sudah, kita akan ada uptrend kecil, entah itu swing high atau entah itu apapun, atau entah itu ya pokoknya apapun ya. Yang jelas kalau sampai IHSG berhasil breakout dari 6854 ada potensi penguatan karena dia terkonfirmasi menjadi saham uptrend atau ada reversal pergerakan uptrend, low high higher low. Nah, ketika breakout konfirmasi dia higher high, dia akan berubah arah seperti itu. Dan ya kita masih sama, kita ada di sekitar sini, habis bottom konsolidasi, PR-nya sekarang adalah konfirmasi. Nah kalau dikasih konfirmasi kira-kira bisa sampai mana mas? Ya sama, kita bisa pakai Fibonacci ini aja, yang mana kalau berhasil breakout dari high-nya itu di sekitar 6854. Cuman kalau kita lihat dari Fibonacci-nya itu 6811 ya, itu sama kayak closingnya di sekitar 6812. Jadi kita bisa asumsikan 6811 sampai 6812 itu juga resisten dari IHSG pakai Fibonacci ini ya, pas di 382 kalau berhasil break. Lalu lanjutnya shadow atas itu 6854 berhasil breakout juga, ada potensi penguatan. Saya rasa untuk sekarang kalau kita memang view-nya masih bear, itu arahnya ke sini 6917 sampai 6993. Kira-kira di area pullback swing high IHSG. Nah, ini target upside-nya kalau besok kita dikasih konfirmasi. Lumayan masih ada upside beberapa ya.
nih 2%-an bisa dimanfaatkan untuk market yang kondusif. Nah, nanti ketika sudah kena di area ini 0,618 sampai 0,786 bisa dilihat reaksinya, apakah dia kembali breakout atau dia konsol dulu atau gimana, kita cek. Yang jelas kalau ada reject kuat hati-hati karena ada potensi market akan swing low lebih dalam. Atau ya kalau skenario bagus dia bikin same low pada structure yang lebih besar. Seperti itu. Jadi intinya untuk resisten sekarang gunakan Fibo ini masih sama 6811, 6864, 6917 dan 6990. Sedangkan untuk support saya rasa area krusial itu masih di 6644. Selama nggak jebol yang 6644 tidak ada masalah sama sekali. Manfaatkan kenaikan ini entah ya selalu batasi resiko aja, walaupun naik jangan FOMO, kalau kondisinya jelek ya manfaatkan buat kurangi porsi seperti itu, karena kita masih punya sebuah downtrend ini. Nanti dia break lalu ke resisten sideways-nya itu bisa juga, atau nanti swing low lagi, gak ada yang tahu. Yang jelas memang kalau by statistik Desember itu bagus ya, selalu hijau, dan kita sudah masuk minggu ketiga 5 hari, lalu nanti minggu 4 terakhir tuh juga kayaknya banyak liburan. Jadi ya kita lihat market mau gimana. Yang jelas memang market itu selalu benar, PR-nya hanyalah kita adaptasi dan selalu batasi resiko. Gunakan area tadi dan manfaatkan kalau dikasih kenaikan. Untuk IHSG langsung kita masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang di join asing dulu. Alfamart masih on track view-nya, saya belum pengen bahas, saya pengen cek yang ada spread dulu aja. S1R belum menarik, masih downtrend. Nah kita bahas Avia deh, yang sangat disayangkan ya, dia keluar dari sideways-nya. Oke, kemarin Jumat Avia turun 6,34% dengan candle yang solid dan volume yang sangat besar. Kalau nggak salah dia kena rebalancing juga, dan disayangkan ya saat ini Avia sudah tidak sideways lagi karena dia sudah jebol low dan juga closing low juga. Terus sebelumnya kan view kita Avia ini sideways ya, high, low, same high, same low, high, same low. Nah, tapi ketika dia jebol structure dari 685 toleransi shadow terakhir, ya Avia sudah tidak saham sideways lagi karena dia sekarang sudah punya lower low, high, low, same high, lower low. Seperti itu. Jadi ada potensi untuk saat ini Avia sudah pada sebuah fase downtrend seperti itu. Nah, saya rasa sih kira-kira seperti ini. Channelnya seperti ini. Itu artinya masih ada downside yang cukup dalam dari si Avia ini. Seperti itu. Nah, kalau kita tarik Fibonacci, kita cari target lower low-nya ya dari Avia ini. Dari low-nya 685 sampai high-nya itu ada di 960. Target lower low-nya Avia saat ini adalah di sini. Dari Rp600 sampai 555 untuk target swing low-nya pada downtrend channel yang warna biru. Seperti itu. Untuk sekarang hanya sebuah view ya, biarkan market yang mengkonfirmasi. Cuman satu hal yang pasti, dia sudah jebol structure low-nya yang dia sudah tidak same low lagi. Seperti itu. Nah, menurut saya karena kalau nggak salah kemarin juga rebalancing ya, siapa tahu ada penguatan, mungkin bisa digunakan untuk atur-atur porsi dulu aja. Ya, siapa tahu bisa ada rebound, pullback dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk atur-atur porsi. Satu hal yang kurang enak adalah dia juga sudah jebol downtrend yang di sini. Jadi kalau kita tarik downtrend itu kan banyak ya. Tadi bisa, ini juga bisa. Nah, kalau yang ini kan di sini. Ini downtrend yang besar, ada downtrend yang kecil juga. Nah, gini. Dan yang kalau kita lihat saat ini adalah slope-nya sudah menguat dari yang sebelumnya kemiringannya di sini. Nah, dia kan sudah breakdown support downtrend lainnya ya, artinya slope-nya menjadi kuat. Biasanya pergerakannya bakal semakin signifikan penurunannya. Nah, barangkali Avia sudah berada pada downtrend channel yang ini. Tuh, cuma kalau kita lihat dia juga sudah di dekat downtrend line, jadi ada potensi swing high dulu yang biasa disebut dengan pullback, dan saya rasa itu lebih baik untuk manfaatkan, kurangi porsi dulu atau reatur strategi lagi. Untuk target by Fibonacci ada di bawah tadi 600 sampai 555 kalau nggak salah. Dan ya itu untuk Avia. Yang penting sama batasi resiko. Kita lihat dalamnya kemarin Jumat itu terjadi ada akumulasi big
small, dan kalau kita lihat memang terjadi akumulasi. Tapi di luar CS ini memang distribusi ya, dari CC, NIPD, DRKK. Ya ini bentuk-bentukan rebalancing, yang jual barang kayak gini CS-nya dipaksa masuk. Atau apa? Nah, yang jelas di bawah CS ini adalah ya retail terlihat seperti itu. Dan ya lebih TTA-nya ada, jangan lupa batasi resiko. Untuk Avia lanjut. Nah, itu MAPI kemarin sudah kita bahas ya. Untuk MAPI, kalau teman-teman cari view-nya MAPI bisa cek video beberapa waktu lalu aja, sudah saya bahas dan masih on track. BTPS juga udah. Akra belum pengen saya bahas. KLBF juga sudah saya bahas ya untuk beberapa waktu lalu. Itu view-nya juga masih on track. Lumayan sudah merespon. Ada penguatan. Saya pengen coba cek untuk yang dijualin asing ini adalah Pakuwon, PWON, yang mallnya baru di Jogja ya. Oke, hari Jumat kemarin Pakuwon turun 2,58% dengan candle yang cukup solid dan volume yang sebenarnya kecil, tapi kalau kita lihat ada kekuatan yang membesar ya. Artinya penurunannya disertai power dibandingkan 15 Desember kemarin. Nih, dari sini dia mengecil, cuman di sini dia membesar. Artinya pergerakan ini juga direstui market. Kira-kira seperti itu. Nah, ini juga masih on track Pakuwon ini ya. Ketika dia jebol dari 462 atau neckline-nya harusnya sudah terbentuk yang namanya trailing stop. Seperti itu. Dan ya, since dia jebol maka ada potensi. Ini sebenarnya sudah dekat sama supportnya 450. Ini adalah support dari Pakuwon 450 sampai 452. Harusnya bakalan menarik kalau ada reject di sana. Cuman ya tidak ada yang tahu apakah akan ada reject atau tidak. Yang jelas untuk support sekarang itu ada di sekitar area 450. Sampai kalau kita tarik Fibo, kita anggap ini adalah sebuah swing high dan sekarang dia sedang swing low. Supportnya itu ada di sini. Nah, dari 454 sampai 448 pas dengan Fibo sebelumnya dan juga area retracement ya, seperti itu. Jadi bisa perhatikan di area ini untuk Pakuwon ya, 454 sampai 448. Dan kalau ada reject di sana itu bakalan bagus. Tapi kalau nggak ada potensi Pakuwon bakal patah dari uptrendnya dan ya ada potensi dia ke 430 lagi. Seperti itu. Jadi untuk sekarang berhubung dia sedang koreksi, perhatikan area support tadi 454 sampai 448 apakah ada reaksi di sana. Karena so far kalau kita lihat volume turunnya cukup kecil ya. Cuman yang nggak enak memang ya kecil ini karena udah dijual di atas nih. 24 sama 25 November itu kan sell on strength-nya kuat ya. Setelah itu markup, konsolidasi, baru akhirnya dia koreksi. Seperti itu. Ya. Udah tinggal perhatikan 454 sampai 448 dulu apakah ada respon di sana. Kalau ada itu bakal cukup menarik, tapi kalau nggak ada ya prepare for the worst case scenario yaitu 438 sampai 430. Kalau sampai jebol yang 430 itu baru bakal jelek banget. Kenapa? Karena dia membentuk lower low pada structure yang lebih besar. Dilihat dalamnya terjadi distribusi kemarin Jumat, tapi kalau dibandingkan dengan akumulasinya tidak signifikan. Tuh ya. Nih, kalau kita ke track belakang juga masih belum terlihat konsisten. Soalnya memang akhir-akhir kemarin ketika ditarik ada akumulasi, tapi saat ini sedang ada jualan kemarin Jumat. Asia yang suatu wajar dan ya tinggal ikutin TA-nya aja untuk batasi resiko. Untuk Pakuwon kita masuk ke yang dibeli asing, beberapa yang rebound. Saya pengen coba cek Unilever itu juga masih on track. SMGR juga on track. Seperti konten kemarin beberapa waktu lalu. Saya pengen coba bahas Indosat dulu deh. Lumayan naiknya 4%. The rise of infra telco ya. Oke. Oh, ternyata dia sudah kena target lower low-nya di 5.200. Kita nanti aja dihapusnya. Kemarin Jumat Indosat naik, dia naik 4% dengan candle yang tidak terlalu solid dan volumenya pun juga belum terlalu besar. Cuman kalau kita perhatikan ini agak menipu 15 Desember ini. Walaupun bodinya merah, cuman saya rasa ini sudah ada coveran ya di area ini disertai dengan volume yang besar juga. Terakhir kita bahas Indosat di sini, terus sekitar hari tanggal berapa nih? Awal Desember, 5 Desember, saya kira dia bakalan swing high. Cuman ternyata enggak, dia tidak kuat breakout untuk downtrend yang di sini. Slope-nya semakin kuat. Seperti itu. Dan akhirnya Indosat lanjut penurunan dan bahkan kemarin pun juga masih ada respon di downtrend lainnya.
seperti itu. Nah, simple, maka dari itu karena dia ini adalah posisi swing high, ada potensi ketika dia gagal breakout adalah swing low tuh. Dan ya, untuk saat ini perhatikan area 5300 karena itu adalah structure low dari Indosat. Kalau dia jebol 5300 ya dia bakal lower low dan next stopnya adalah 5200. Kalau sampai jebol yang 5200 sampai area 5000 itu baru bakal jelek banget karena dia membentuk structure lower low pada structure yang lebih besar seperti itu. Jadi ya perhatikan area-area tadi. Kalau jebol sampai yang 5000 saya rasa ya lebih baik exit karena kalau nggak salah banyak gap di sini atau nggak ada, saya lupa. Cuman memang area demand setelah 5000 itu cukup dalam, minimal 3750 area demandnya. Kalau sampai jebol yang 5000 ya tuh, baru nextnya ada di sekitar sini. Nah, ini area kuat juga. Ngeri juga kan kalau turun 50% sampai 2500. Jadi perhatikan area tadi 5300, 5200, 5000 dan itu adalah toleransi terakhir dari si Indosat. Kalau sampai yang jebol 5000, saya rasa view-nya bakalan sangat jelek. Di dalamnya terjadi distribusi juga untuk beberapa waktu belakang, tapi kemarin Jumat lebih ke ada akumulasi. Ya, ikuti TA-nya aja. Untuk area kuatnya tadi, perhatikan area tersebut. Kalau ada penguatan bisa dimanfaatkan untuk atur porsi dulu. Kalau pengen buy bisa spek buy dengan stop loss di bawah 5300. Cuman kalau sampai jebol yang 5000, saya rasa lebih baik jangan lupa atur porsi. Itu untuk Indosat. Lanjut coba kita cek, kita cari yang ada spread. Bukalapak deh, coba deh, karena dia turun dulu nih. Nah, kita bahas aja, siapa tahu ini adalah kesempatan untuk entry ya. Oke, dia sudah konfirmasi juga. Kemarin Jumat Bukalapak turun 4,29% dengan candle yang solid dan volume yang sebenarnya membesar tapi kecil banget. Ya, setelah dia kena rebalancing di sini. Terakhir kita bahas Indosat ketika ini 5 Desember dia bottom di 250, itu bagus, sempat konsolidasi dan akhirnya breakout di 13 Desember. 13 Desember ini momennya bareng sama Goto yang bangkit dari ARB ya. Tuh. Tapi bedanya kalau Goto itu volumenya gede banget. Bukalapak ini volumenya masih mini 13 Desember itu. Dan dia kejedot resisten Fibonacci di 0,5284. Sempat konsolidasi selama 2 hari, 1-2 hari dan akhirnya kemarin Jumat dia breakdown dan akhirnya koreksi seperti itu. Sebenarnya kalau kita pakai structure yang lebih besar ya, Bukalapak ini selama nggak jebol 250 sampai 242 itu nggak ada masalah sama sekali kalau pakai structure besarnya. Tapi kalau kita pakai structure kecil ya, support terdekat itu masih ada di sini 270. Udah dijebol ya. Support terdekat di sekitar sini 2 berapa ini? 266 sampai 260. Baru nextnya ada di 252 seperti itu. Bisa perhatikan area tadi apakah ada respon atau tidak. Karena kalau misalkan ada respon, ya artinya dia sedang bentuk higher low untuk higher high. Tapi kalau dia sampai 252 lagi sebenarnya masih nggak jelek. Yang jelek adalah kalau dia jebol 252. PR-nya adalah atur porsi, jangan lupa trailing stop dan juga stop loss-nya karena dia baru aja breakdown dari konsolidasinya. Seperti itu. So far kalau menurut saya volumenya belum signifikan ya dibandingkan pergerakan-pergerakan kuat sebelumnya. Naiknya kuat, turunnya kuat, ini juga naiknya kuat, turunnya lemah. Nah, ini cukup menarik dipantau. Tinggal perhatikan area-area tadi. Dilihat dalamnya, kemarin Jumat juga terjadi distribusi small big dan ya ikuti TA-nya aja, gunakan angka krusial tadi. Perhatikan di 250 sampai 242 toleransi. Kalau selama nggak jebol harusnya Bukalapak oke dan penurunan adalah kesempatan untuk entry. Tapi kalau dia jebol, ya jangan lupa batasi resiko. Untuk Bukalapak kita masuk ke yang merah-merah. Siapa tahu ada yang menarik untuk dibahas. SMGR udah, CSMR udah. Tuh CSMR juga masih hangat ya. Kita bahas beberapa waktu lalu. Kurang ada yang menarik di merah-merah. Kita masuk ke yang hijau-hijau aja. Jekon sepertinya pullback. Antam ini kalau nggak dibahas kayaknya nggak bisa ini. Ya kita bahas satu aja. Kita bahas Antam, si aneka tambang yang sudah tidak tumbang.
Oke, surprise kemarin Jumat Antam itu naik 4,39% dengan candle yang cukup solid dan volume yang bagus juga. Ya, dia kelihatan spill view-nya dari si Antam. Terakhir Antam itu naik sampai puncaknya di 2200. Di sana dia gagal breakout atau lebih tepatnya ada reject yang kuat dan koreksi sampai 1900. Ini sebenarnya masih on track dengan view di grup ya, yang mana selama tidak jebol 1900, penurunan Antam itu adalah kesempatan untuk buy. Mau pakai view apapun, entah ascending, entah uptrend line, yang jelas memang 1900 itu area bagus untuk si Antam. Terakhir pun juga dia bottom pas di 1900, maka plan belum gagal dan saat ini saya rasa sudah ada volume yang bagus untuk mulai konfirmasi. Nah, Antam terakhir di sini area kuatnya dari sekitar 2250 sampai area 2150. Reject sekali, reject dua kali, dan karena dia reject dua kali ya potensinya adalah ascending dengan turun sekali lagi. Cuman kalau kemarin saya lihat sih ada potensi juga symmetrical triangle atau apalah itu, yang jelas memang buyer dan seller masih cukup kuat pada Antam. Kalau katalis jelas bagus ya, entah dari nikelnya atau motor listrik dan lain sebagainya. Cuman saya akan lebih highlight ke TA-nya aja, di mana retracement-nya saya rasa sudah selesai dan Antam saat ini berada dalam posisi sideways pada structure yang kecil. Tuh. High di sini dia low, higher low, tidak dikasih higher high, maka dari itu dia masih higher low lagi. Dan ya sekarang Antam hanya membutuhkan sebuah konfirmasi ketika dia breakout dari 2080. Kalau break 2080, Antam akan terkonfirmasi memasuki fase uptrend pada structure kecilnya. Kalau structure besarnya memang dia uptrend ya, higher low, higher low, higher low, dan konfirmasinya ada di sini, itu 2220 sampai 2280. Kalau breakout yang situ ya Antam uptrend pada structure yang lebih besar, tapi kalau di view kecilnya ya dia minimal breakout 2080 dulu. Kalau 2080 breakout dia bagus, karena ibaratnya saat ini Antam masih dalam fase sideways. Kenapa? Karena dia same low, PR-nya adalah break high. Kalau dia gagal break 2080 bahkan bisa turun sekali lagi untuk melanjutkan fase sideways-nya. Same low, same high, same low, same high, same low. Tapi kalau dia breakout dari 2080, dia bakal mulai fase uptrend-nya. Low, high, same low, higher high. Itu adalah indikasi dari pergerakan uptrend. Seperti itu. Nah, untuk support saya rasa masih di sini 1990 sampai 2000 itu support terdekat, dan support krusialnya di 1900. Selama tidak jebol yang 1900, tidak ada masalah sama sekali untuk si Antam. Seperti itu. Nah, sekarang PR-nya adalah kira-kira dia target kemana mas. Dengan asumsi ini adalah swing high, lalu ini adalah swing low, maka saat ini ada potensi Antam sedang dalam proses swing high. Kita bisa tarik Fibonacci untuk mencari target swing high-nya, itu dari 2270 sampai low-nya ada di 1760. Dan saya rasa untuk saat ini kalau plan ini valid ya, view ini valid, target dari Antam adalah ke sini 2500 sampai 2660. Bisa kelihatan juga ini Fibo yang cukup di-respect sama si Antam, reject 0,786, reject 0,618, dan ya besok bakal dia uji lagi. Another view karena dia di sini membentuk lower high. Nah, ada sebuah resisten tapi sudah di breakout ya, jadi nggak masalah, nggak jadi karena sudah di break. Jadi saya rasa Antam sudah cukup menarik. Target 2500 sampai 2660 ini akan valid ketika sudah berhasil breakout 2270. Jadi memang angka krusialnya itu tadi, yang pertama 2080, lalu 2150, lalu 2270. Kalau break yang 2270 saya rasa targetnya adalah 2500 sampai 2660. Seperti itu. Downtrendnya di sini pun juga sudah di breakout oleh si Antam, jadi ya so far so good. Tinggal ikuti upside-nya. Kalau teman-teman masih pengen entry, saya rasa masih cukup menarik untuk kejar ya. Tinggal jangan lupa stop loss-nya. Misalkan entry 2 kali, beli sekali di dekat 2000, beli lagi sekali di dekat 1900 buat jaga-jaga, dan stop loss di bawah 1900. Kalau nggak sampai 1900 gimana mas? Siapa tahu 2000 doang lalu dia breakout, ya udah beli sekali di 2000, ketika dia break 2080 masukin sisanya atau buy on breakout. Habis itu tinggal kawal, jaga TS dan juga stop loss. Tuh, menarik. Kemarin cuma juga terjadi akumulasi small big dan ya ikuti TA-nya aja. Jangan lupa selalu batasi resiko. Oke, untuk konten kemarin Jumat ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, komen, dan subscribe karena support itu gratis. Dan itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.